Ya. Yang pada teknologi terlebih dahulu. Ya. Nah, pada teknologi bangunan bertingkat menengah dan tinggi, ya. Teknologinya tidak sederhana, tentunya dia beresiko tinggi. Bangunan non standar, kalau beton misalnya biasanya bisa menggunakan beton mutu tinggi, bukan beton-beton yang biasa, gitu ya. Memerlukan peralatan mekanik dan elektrik, ya, ini wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima. Saya sendiri juga belum belajar terlalu fasih ya, baru tahapan kemarin kami juga mendapatkan pelatihan dari salah satu BUMN menggunakan peralatan-peralatan canggih survei ya, ada laser scanner dan lain-lain ya. Kita juga menggunakan drone yang saya kira itu cukup canggih dan kami bisa membuat peta situasi dalam waktu yang sangat singkat. Kalau saya akan menggunakan alat teodolit, wah mungkin seperti yang dikatakan adik-adik tadi, sebulan juga nggak selesai. Dan presisi ya hasilnya yang kami buat itu, kami mempraktekkan kemarin membuat peta situasi yang ada di dalam kampus kami ya. Kami revisi dari peta yang lama menjadi peta yang baru dengan menggunakan benchmarking yang baru juga dari hasil survei kemarin itu. Nah, itu adalah salah satu ya BIM masuk dalam materi survei tadi itu. Nah, ini pada apa itu pelaksanaan bangunan yang pada teknologi ini wajib menggunakan BIM dan paling sedikit sampai dimensi 5. Nah, dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi menengah dan melibatkan quantity surveyor dan manajemen konstruksi. Berikutnya, padat modal. Next. Ya. Nah, padat modal itu bangunan pencakar langit dan super tinggi seperti kondominium itu bisa masuk itu ya. Terus kemudian teknologi dan risikonya juga pasti tinggi ya. Terus juga bahan-bahan bangunan yang bersifat khusus, contoh untuk misalnya bahan bangunan yang tahan terhadap X-ray, tahan terhadap explorance seperti itu, dan dia harus masif gitu ya, yang menggunakan material khusus begitu. Ini juga harus menggunakan BIM untuk deteksinya nanti, ini bisa digunakan ya. Terus kemudian dilakukan oleh penyedia dan jasa klasifikasi besar dengan melibatkan quantity surveyor, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi. Berikutnya next. Ya. Nah, apa tantangannya? Kalau ternyata kondisi seperti itu, legal aspeknya juga sudah keluar seperti itu, ya. Ya, tantangan di jasa konstruksi pada revolusi industri 4.0, kita nggak usah bicara dulu yang 6.4.0 atau 5.0 ya. Ya, salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai sistem informasi dan teknologi. Kalau perlu tuh BUMN itu tidak usah membuat diklat sendiri. Ya, karena sudah ada SMK, sudah ada Politeknik, kita melakukan link and match, ada kemitraan begitu ya, dari pihak industri yang sudah adaptif dengan teknologi ini, transfer knowledge kepada tenaga pendidik, ya, memberikan mungkin praktek-praktek khusus terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, supaya kami sebagai pendidik bisa transfer knowledge. Kalau perlu kami disiapkan magang juga gitu ya. Intinya win-win solution, kami menyiapkan resource untuk kepentingan industri mensuplai kami supaya kurikulum yang kami kembangkan itu bisa adaptif dengan kebutuhan teknologi konstruksi saat ini, terutama di digital konstruksi. Next. Nah, ini saya sampaikan fase perubahan kita itu kan di industri 4.0. Kalau kita bicara industri 4.0, kita masuk ke dalam semua itu serba menggunakan sinyal, Internet of Things ya. Jadi itu harus ada network. Ya, seperti saat ini Bapak dan Ibu kalau ketinggalan dompet masih tidak masalah, tapi kalau kegiatan handphone wah sudah gugup itu. Pasti pulang ke rumah, apalagi ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, bukan ibu rumah tangga. Pergi ke kantor kehilangan handphone, wah. Kalau lupa dengan suami sih nggak apa-apa istilahnya, lupa sama handphone nggak boleh itu ya. Jadi sekarang itu menjadi kebutuhan utama. Bahkan kita bisa memeriksa kondisi proyek itu dengan menggunakan mobile phone. Kita bisa itu ya. Apalagi alat-alat VR sekarang ini kan sudah begitu canggih ya. Kita bisa memeriksa lantai ke-20, lantai ke-30 hanya dengan menggunakan iPad ya. Nah, sekarang teknologi itu harus diserap ini, harus diaplikasikan di dunia pendidikan. Tapi masalahnya kita harus punya investasi. Sebelum kita bisa berinvestasi sendiri, kita harus melakukan kemitraan ya dengan industri sebagai advisory board-nya pendidikan vokasi. Kenapa? Ya karena dunia industri tentunya butuh resource-nya dari mana? Dari kita. Ya, supaya win-win solution ya tadi. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan Wika ini adalah bentuk kegiatan dari advisory board-nya industri terhadap dunia pendidikan. Next.
Ya. Nah, saya menggambarkan di proyek konstruksi kalau kami mengajarkan manajemen proyek itu ya. Kalau kita mengajarkan manajemen proyek itu, proyek konstruksi itu kan harus tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu. Mundur proyek pengaruhnya terhadap biaya, ya. Mungkin kualitas bangunannya tidak, tapi biaya, ya, itu bisa meningkat karena mundurnya waktu. Nah, untuk menangani masalah ini di era teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, ya, kita bicara di fase revolusi industri 4.0, ya, dan semua based on Internet of Things, ya, kita tidak bisa lepas dengan digital konstruksi. Salah satunya adalah menggunakan building information modeling, ya. Kenapa? Di IM ini masuk bagian dari advanced teknologi, bagian dari Internet of Things, ya. Sehingga apa? Proses pelaksanaan konstruksi dari perencanaan dan pemeliharaan seperti harapan di proyek konstruksi. Tepat biaya, tepat waktu, tepat mutu. Siapa pelaksananya? Lulusan SMK, lulusan politeknik, dan lulusan perguruan tinggi yang lain. Ya, khususnya lulusan pendidikan vokasi. Jadi kalau pendidikan vokasi tidak adaptif dengan ini, ya ke laut aja kata orang Betawi. Ya, namun dalam masa-masa peralihan sampai kita bisa berinvestasi, seperti yang dikatakan oleh Dirjen Vokasi Pak Wikan, kawinlah kita bersama industri. Ya, kawinnya harus mesra, masak bareng, dicicipi bareng, hasilnya dinikmati bareng. Ya, jangan menikah, ya, menikah tetapi saling cuek. Ya, punya surat nikah tapi tidak saling perhatian. Ini menikah beneran ini, menikah beneran. Meramu kurikulum bareng-bareng. Jadi industri sebagai advisory board-nya pendidikan vokasi. Ya, dari kurikulumnya, dari memberikan capacity development terhadap guru dan dosennya. Ya, melakukan penyusunan dokumen atau program development di kurikulum bersama-sama, diramu bersama-sama. Kalau perlu, ya, beberapa praktisi dari industri ikut bersama-sama, tapi dengan waktu tentunya terbatas, memberikan ilmu di core kompetensi yang terkait dengan advance teknologi di teknologi konstruksi, di building information modeling itu bersama dengan mereka. Mereka memberikan contoh-contoh yang real, yang nyata terhadap kita. Supaya lulusan kita bukan lulusan SMK intuisi, tapi SMK memang yang applicable dengan kebutuhan industri. Lulusan D3 A5D yang applicable dengan kebutuhan industri. Lulusan sarjana terapan yang betul-betul bisa adaptif dengan kebutuhan industri. Bukan sarjana terapan intuisi, bukan A5D intuisi, bukan lulusan SMA intuisi. Kenapa? Karena tadi ada kemitraan, ya, pernikahan yang betul-betul seperti keinginan Pak Saufi, ya, Direktur Mitra Studi kita juga sering mengatakan nikahnya yang betul-betul nikah romantik, ya, romantis, masak bareng, merancang bareng, gitu ya, menghasilkannya beranaknya itu beranak ya karena keinginan bareng. Next, ya. Ya. Nah, how next pendidikan vokasi? Merespon industri konstruksi 4.0, menyiapkan SDM yang kompeten, yang menguasai informasi teknologi, khusus digital konstruksi. Ini pekerjaan kita, ya. Tapi bukan kita sendiri, sama dengan stakeholder, ya, stakeholder. Karena membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan penduduk sampai 300 juta ini, ya, dengan jumlah SMK beribu-ribu, jumlah politeknik ada sekitar 262, tidak mungkin kita sendiri. Nggak mungkin. Dan jumlah industri konstruksi segitu banyak, baik itu yang karya atau yang tidak karya, itu butuh resource. Ya. Nah, kita berharap sebenarnya di industri itu tidak perlu lagi memberikan pelatihan. Pelatihannya itu dari pendidikan vokasi itu sendiri. Kalau kita adaptif dengan kebutuhan industri, maka nilai rupiah yang dikeluarkan oleh industri untuk melatih kembali itu sudah tidak perlu ada lagi. Mereka akan sibuk dengan produksi saja. Begitu. Next. Ya, nah, terus bagaimana supaya kita adaptif dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga pendidikan vokasi dalam hal ini SMK, ya, mengikuti perkembangan teknologi konstruksi yang terkini. Saya perhatikan tren kompetensi pendidikan vokasi dalam perkembangan teknologi konstruksi itu harus arahnya itu harus pada 3 poin ini.
Yang pertama adalah efektivitas internal, melakukan penguatan seperti yang dikatakan oleh Direktur SMK tadi. Ya, jadi beberapa hal saya bahas juga di sini. Penguatan efektivitas pembelajaran. Ya, teaching and learning dengan menerapkan teknologi konstruksi. Jadi yang namanya mata kuliah itu bukan banyak-banyakan. Mata kuliah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan user need-nya. Ya. Jadi era baru harus seperti itu. Fleksibel melakukan perubahan. Industri ada perubahan teknologi, kita adaptif. Ya. Terus kemudian efektivitas interface-nya, penguatan kualitas manajemen sebagai jaminan kualitas pendidikan adaptif ya dengan perkembangan teknologi. Jadi kita menjamin mutu lulusan itu sesuai dengan standar. Ya, makanya perlu di ISO-kan itu. Jadi kalau kita mengatakan keluar sertifikat kompetensi pelaksana bangunan itu sama persis yang diinginkan oleh industri. Keluar sertifikat kompetensi drafter itu sama persis yang diinginkan oleh industri. Bukan sertifikat dengan cuma 1 jam keluar sertifikat, tapi betul-betul ada uji kompetensi. Dari pendidikan yang dilakukan di SMK diakhiri dengan uji kompetensi, libatkan industri kalau perlu untuk melakukan uji kompetensi sehingga hasilnya dijamin mutunya, terstandarisasi. Ini. Jadi 3 ini yang sering tidak dihiraukan. Yang terakhir apa? Efektivitas masa depan. Ya, pengembangan relevansi pendidikan vokasi terhadap tuntutan globalisasi. Jadi tidak stagnan saja. Apalagi ada istilah kami nggak enak kalau melakukan perubahan kurikulum takut sama senior. Nah itu. Jadi kurikulumnya kurikulum senior, bukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Karena era globalisasi itu kan per detik itu yang namanya teknologi informasi perubahannya. Ya, next. Nah ini saya berikan sedikit penjelasan penguatan aktivitas ini itu di apa? Ya, jadi kalau kita tadi mengatakan di dalam proses belajar mengajar itu, ya, bagaimana teknologi konstruksi ini bisa diterapkan? Itu dari subjek knowledge-nya itu sudah dimasukkan. Ya, dosennya, ya, teaching attitude-nya itu juga sudah menunjukkan bahwa dia itu masuk dalam era industri saat ini. Ya. Mau melakukan perubahan-perubahan cara mengajar student center learning. Dia melakukan perubahan-perubahan pengajar dari modul ajarnya. Ya. Walaupun kondisi pandemi, mereka siap melakukan perubahan. Ya. Strategi pengajarannya, ya, menggunakan problem based learning, ya. Atau menggunakan studi kasus bisa saja, silahkan. Yang memang bisa menunjukkan bahwa hasil pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lengkap teaching materialnya, semua tidak by intuisi. Bahkan dosen tidak punya kerangka pembelajaran, itu tidak boleh. Tetapi kerangka pembelajaran yang betul-betul ya match dengan kebutuhan penggunanya. Nah ini efektivitas internalnya. Berikutnya terkait dengan penjaminan mutunya. Yang kedua, ya. Kalau kita laksanakan proses pembelajaran yang efektif seperti tadi, pasti stakeholder puas kalau menerima lulusan kita. Ya, kita akan mampu berkompetisi dengan pasar atau marketnya. Dan apa? Ya, akuntabilitas pendidikan vokasi kita itu pasti akan mendapatkan value yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Karena semua terstandarisasi, ya, menerapkan ISO di dalam pelaksanaan pendidikannya, terjamin mutunya. Maka tadi saya sampaikan, kalau kita berani melakukan hal ini, ya, SMK itu kan lulus dapat ijazah dan sertifikat kompetensi, ya. Pendidikan politeknik juga sama, lulus ya ada surat keterangan pendamping ijazah atau diploma suplemen dan sertifikat kompetensi. Minimal 1 mahasiswa 1 sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini ya ada salah satu BUMN yang menyatakan kami itu kok sertifikat kompetensi yang mengeluarkan perguruan tinggi itu kami kurang percaya. Dia lebih percaya kalau yang dikeluarkan oleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan industri dari proses magang. Namanya sertifikat layak kerja. Ya. Nah, salah satu BUMN yang kerjasama dengan kami itu menyatakan seperti itu. Ya karena tadi itu, karena kita tidak berani menjamin mutunya dan bahkan dalam proses melakukan uji kompetensi tidak melibatkan industri sebagai pengguna. Nah ini kita siapkan ini. Kita menjamin kualitas pendidikan terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan industri dan adaptif dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Next. Nah, aktivitas masa depan itu apa? Kita memang akan mengembangkan teknologi dan adaptif ya dengan era yang sudah ada. Tapi jangan lupa,
fungsi sosial kemanusiaan, fungsi sosial kemanusiaan itu tetap harus kita sandingkan. Nah, terus kemudian kenapa kok di situ ada fungsi politik? Ya, kita memang negara kita itu ada election ya dalam memilih pimpinan. Bahkan mohon maaf saja, ganti menteri aja kadang-kadang kita ganti dirjen. Ya, jadi ini harus kita juga masukkan di dalam fungsi masa depan, efektivitas masa depan, fungsi budaya, fungsi seni, fungsi pengembangan ekologi karena kita tidak bisa lepas dari lingkungan, ya, fungsi ekonomi, fungsi spiritual. Tapi yang utama ada goalnya itu adalah fungsi pengembangan teknologinya. Harus adaptif dengan perkembangan yang ada saat ini, ya, apalagi di era globalisasi sekarang ini. Next. Moga-moga waktu saya cukup. Nah sekarang pendidikan vokasi SMK kan harus merespon perkembangan teknologi. Untuk apa? Supaya lulusan itu terserap di penggunanya. Ya, ini paradigma pendidikan vokasi. Ya, saya padatkan yang utama-utama saja. Wajib ada kerjasama industri. Sebab itu nomor 1. Nggak mungkin Bapak dan Ibu mengarang bebas, mengembangkan dokumen kurikulum tanpa ada advisory board-nya. Ya, nggak mungkin. Ya, karena kita tidak ada dalam lingkungan mereka harus bersama dengan kita. Maka harus ada link and match. Pertama dilakukan kerjasama industri. Yang kedua adalah baru kita proses pengembangan dokumen kurikulum. Lakukan program development. Ya, kembangkan dokumen kurikulumnya. Ya. Walaupun kita tidak mentah-mentah menerima apa yang masukan yang diberikan oleh industri langsung kita tangkap. Karena kita punya Indonesian Qualification Framework, kita punya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kita punya penjenjangan. Ya, SMK itu levelnya berapa? Diploma 1 itu levelnya berapa? Diploma 2, diploma 3, sarjana terapan, magister, profesi, terus kemudian doktor terapan. Ya. Kita punya keterbatasan, deskripsi kualifikasinya itu harus mengikuti jenjang kualifikasi tersebut. Ya. Gitu kan? Nah, kita harus bargaining. Jangan sampai lulusan sarjana kita dihargai oleh industri hanya diploma 3. Kalau kita mampu menjelaskan kemampuan mereka betul-betul sarjana, ya, maka dia akan diberikan apresiasi atau kompensasi sama seperti kualitas sarjana. Kemudian kurikulum kita ubah. Ya, industri terlibat. Harus ada investasi sarana dan prasarana. Nah, tapi ini tidak bisa seperti membalikkan tangan. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa tetap praktek sesuai dengan kebutuhan industrinya? Lakukan kerjasama. Proses magang bisa kita lakukan di sini atau PKL atau yang lain, ya, gitu ya. Dan ini proses pembelajaran, konsep teori dan lain-lain, ya, di dalam proses pembelajaran harus adaptif dengan kebutuhan teknologi saat ini, ya. Dan berikutnya semua itu kita siapkan, yang mengajar harus siap. Kita lakukan capacity development, mengembangkan kapasitas dosennya, ya. Kita bicara BIM sampai berbusa-busa, dosennya tidak tahu bagaimana mentransfer knowledge itu. Melakukan capacity development. Ya. Ajak industri dalam hal ini seperti Wijaya Karya untuk bisa membantu kita, ya, tapi kita harus komitmen karena ini harus win-win solution. Ya. Kita berkomitmen untuk bisa diberikan pelatihan kalau perlu di dalam proses pengajaran. Ya. Sekali-sekali kita diberikan pendampingan agar kita tidak karena kalau kita baru itu kan tidak bisa langsung bisa adaptif gitu ya. Nah, semua ini supaya apa? Untuk memenuhi kebutuhan industri. Ya. Proses apa yang kita lalui ya supaya industri terpenuhi? Salah satunya adalah magang. Nah, magang ini adalah salah satu bentuk perkawinan antara dan adanya keluar peraturan pemerintah ya kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti, kemudian di pasal 15 dan turunannya itu keluar peraturan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Ini magang itu adalah salah satu model pembelajarannya. Orang magang 1 semester diakui 20 SKS. Ya. Nah, kemudian kalau ada magang, lakukan uji kompetensi dan sertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Bukan sertifikat asal sertifikat. Tapi ini sertifikat, kalau industri mendapatkan sertifikat itu tidak perlu melakukan assessment lagi, langsung ada penempatan. Ya, karena apa? Job position-nya udah jelas.
akuntabilitasnya tidak diragukan. Nah, dalam proses magang ini ya, itu bisa langsung sekaligus kalau kita bermitra dengan industri langsung bisa dilakukan dengan proses rekrutmen. Tapi kita tidak boleh dari institusi pendidikan mesti menagih, pokoknya yang magang mesti terima di industri Wika ya, di Wijaya Karya ya, nggak bisa begitu. Mereka kan punya spesifikasi untuk bisa melakukan rekrutmen, ya. Tetapi proses dari magang ini itu bisa meringankan, bisa solusi juga bagi industri, ya. Pada proses magang mereka bisa langsung melakukan proses rekrutmen, ya. Ini kira-kira pendudukan respon dari perkembangan teknologi ini di pendidikan vokasi supaya ada keterserapan. Jadi adanya link and match itu, jumlah lulusan yang terserap di industri itu harus meningkat tetapi sesuai dengan kompetensinya. Next. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengembangkan kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri konstruksi? Kita punya di kerangka kualifikasi nasional Indonesia cara menyusun dokumen kurikulum dari tracer study ya, terus kemudian melakukan evaluasi diri, kemudian menyusun profil lulusan dan seterusnya. Tapi jangan lupa, jangan sampai di situ. Kita harus rutin memantau perkembangan teknologi terbaru di dunia konstruksi. Teknologi sudah canggih, pakai handphone sudah bisa. Ya. Media sosial cukup banyak. Ini yang sering lupa. Dipikir kalau kita sudah membuat tahun ini, tahun besok nggak kita lihat lagi. Nggak bisa. Ya, every time, every minute, ya itu harus kita lakukan adaptasi. Ya. Dan jangan lupa, pendidikan vokasi harus menciptakan sebuah inovasi. Bagaimana inovasi yang kita lakukan? Ya, yang membuat perubahan di industri tersebut. Jadi kita bisa memberikan masukan yang kadang-kadang tidak terpikir oleh mereka. Ya, maka kita harus banyak belajar. Ya, banyak belajar, membaca, banyak melakukan kegiatan seminar, banyak melakukan kegiatan kerjasama dan lain-lain. Nah, dan sekali lagi, perbanyak partners, perbanyak kolaborasi. Jangan dengan Wijaya Karya saja, ya, walaupun mungkin pilot project-nya ada di Wijaya Karya, lakukan dengan BUMN yang lain. Mungkin mereka punya ciri khas yang berbeda, ya. Buka peluang dengan tidak saling menjelekkan, ya, tapi mengangkat potensi-potensi yang positif yang ada di dalam kerjasama tersebut. Kemudian apa? Reorganisasi kompetensi-kompetensi yang ada di lulusan SMK tersebut. Jangan jadi harga mati, uang industri berubah kebutuhannya, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kompetensi khusus tapi itu tidak dibutuhkan oleh user need kita, ya percuma. Maka jadi pengangguran baru. Meningkatkan angka partisipasi kasar, jadi APK itu meningkat, jadi kita mahasiswa bertambah banyak, tapi penganggurannya baru. Ya. Kan kita selalu di dalam RPJMM itu rencana pembangunan jangka menengah nasional itu salah satunya kan angka APK itu harus meningkat. Kayak kami di Politeknik saja dituntut sampai 10.000 mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa dibanyak-banyakin, tetapi lulusannya nggak boleh nganggur. APK meningkat, tetapi terserap oleh industri. Caranya bagaimana? Nah, ini siklus ini nggak boleh dilakukan. Makanya saya tuliskan nih, industri need itu menjadi given. Harus ada di otak semua aktivitas akademika yang ada di perguruan tinggi maupun yang di pendidikan SMK. Next. Nah, saya punya data BPS tahun 2020. Ya. Ini peluang lulusan SMK itu sangat luar biasa. Data BPS itu jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia itu secara total ada 8,3 juta orang. 8, nggak main-main ya, tapi kalau penduduk 300 juta ya sedikit sekali nih. 1,6 juta, 20% tenaga ahli konstruksi. Ya. 241.322 punya SKA. Ya, sertifikat ahli. 525.000 dia punya SKT. Namun, mungkin Bapak dan Ibu sekarang tidak menggunakan SIKI ya, lamannya LPJK itu namanya apa? Cek. Mereka SKT-nya belum menerapkan teknologi konstruksi. Ya, belum menerapkan digital konstruksi. Nah, ini peluang bagi lulusan SMK, mereka bersertifikat tetapi applicable dengan industri digital konstruksi. Nah, bagaimana caranya? Ada sertifikat. Silahkan saja kalau kerjasama dengan Wika, mungkin sertifikat dari Wika, sertifikat layak kerja mungkin atau apa gitu. Ada salah satu BUMN menyebutnya sertifikat layak kerja. Ya, ini yang nggak ada. Dan bayangkan
832.821 juta belum bersertifikat. Ya. Nih. Dari tenaga ahli loh ya ini. Tapi dari total ada 5,7 juta tenaga kerja belum bersertifikat. Nah, saya juga nggak tahu ke depan kalau ini ada perubahan-perubahan penjaminan mutu seperti ini, apakah betul nanti kalau tenaga bersertifikat tapi sertifikatnya itu bisa akuntabilitasnya itu ada, maka kompensasi atau apresiasinya itu berbeda. Tapi tadi dijamin mutunya. Jadi kita berubahnya sama-sama. Ya, kita harus berubah sama-sama. Artinya sertifikat yang ada ini pun bagaimana itu, bukan hanya sekedar sertifikat yang digunakan setelah dilakukan tender kemudian syarat tenaga kerja itu harus bersertifikat begitu saja, tetapi dengan persyaratan pekerjaan konstruksi yang 2000 meter harus menggunakan BIM, terus kemudian PP nomor 16 tahun 2021 mensyaratkan tadi wajib menggunakan BIM. Kalau sertifikatnya yang digunakan tidak adaptif dengan teknologi konstruksi saat ini, tidak menerapkan digital konstruksi, ya percuma. Hanya sekedar sertifikat. Ya kan? Oke, next. Nah, ini saya tunjukkan petanya, yaitu ya. Jadi ada 241. Nah, sekarang ada di pulau mana SMK itu? Berapa jumlah tenaga kerja yang ada? Nah, jadi kesempatan ini ada. Ya. Cuma bagaimana caranya kita merasa bahwa kita dibutuhkan? Ya, kalau urusannya sesuai dengan kebutuhan usernya. Kalau kebutuhan usernya tidak terpenuhi, ya kita hanya omong kosong belaka. Ya. Ini untuk tenaga ahli. Berikutnya adalah yang tenaga terampil. Next. Nah, ini yang tenaga terampil. Ya, Bapak dan Ibu. Ini saya ambil dari Biro Pusat Statistik. Ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, terima kasih. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semua. Jadi pendidikan vokasi akan siap menghadapi era globalisasi ini, walaupun kita masih masuk dalam revolusi industri 4.0. Nah, kita siap ya, harus siap menerapkan digital konstruksi dalam pengembangan dokumen atau naskah akademik di perguruan tinggi atau di pendidikan vokasi SMK. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tuntutan. Jadi jangan sampai kita menjadi kambing ompong saja gitu. Karena sekarang dengan era globalisasi kita tidak boleh menolak juga tenaga kerja dari luar kalau memenuhi persyaratan untuk berkiprah masuk dalam industri konstruksi kita. Ya, jangan sampai kita jadi penonton gitu ya. Nah, bahkan ada salah satu dulu di tahun 2000 berapa itu Bakri Tower kalau nggak salah ya, saya lupa itu atau mana itu ya, itu konsultannya itu banyak dari tenaga asing, ya kan. Jadi kita harus mengisi peluang di pelaksanaan konstruksi yang ada di Indonesia itu harus menggunakan tenaga-tenaga terampil dan tenaga ahli dari pendidikan vokasi yang memang resource-nya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita harus berbangga bahwa kita mampu beradaptasi, jadi kita tidak duduk berdampingan dengan mitra industri itu, tetap bisa berdiri tegak. Ya, asal tadi kita sanggup melakukan 3 hal tadi, efektivitas internalnya, interface-nya, kemudian di masa depannya. Kalau kita tidak mau melakukan itu, ya sudah, kita ketinggalan. Ya. Jadi pertemuan ini harus membuahkan hasil, tidak hanya sekedar omong kosong menurut saya. Harus kita tindak lanjuti dan berkenan kami nanti, saya sendiri dari Politeknik, karena dari Wijaya Karya juga sudah ada kerjasama, tetapi kalau di BIM kami belum, nanti kalau ada kontak personalnya akan kami tindak lanjuti juga, karena ada 21 pendidikan Politeknik Teknis Indonesia kita inisiasi dari Politeknik dulu, ya, yang di bidang konstruksi, untuk nanti mungkin bersama-sama Wijaya Karya juga kita kembangkan dokumen naskah akademik atau kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri konstruksi. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf juga kalau waktunya terlalu berlebih. Jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab dengan segera, kalau tidak akan saya tampung dulu untuk saya berikan jawaban sebagaimana mestinya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunung yang telah menyampaikan pemaparan mengenai materi ketiga, yaitu kesiapan pendidikan vokasi SMK menghadapi perkembangan teknologi digital konstruksi. Dan tadi emang sudah dijelaskan ya, detail sekali oleh Bu Nunung mengenai bagaimana merespon perkembangan teknologi digital konstruksi dari sisi lembaga pendidikan,
dan pengajar sebagai upaya menjaga keterserapan lulusan di industri konstruksi, dan juga bagaimana peluang lulusan SMK di industri ini ke depannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital konstruksi terkini. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan, Bu Nunung, boleh saya sampaikan? Enggak. Oke, ini ada pertanyaan dari Adit di SMKN 5 Banjarmasin. Itu pertanyaannya bagaimana, tadi kan sedikit ya mungkin Ibu menjelaskan mengenai inovasi. Jadi bagaimana sih inovasi yang perlu dilakukan SMK dalam penerapan teknologi konstruksi khususnya untuk SMK yang ada di daerah-daerah atau pelosok. Iya. Mungkin itu dulu Bu, monggo dijawab. Terima kasih. Kita terkadang merasa bahwa kondisi pandemi ini menjadi sesuatu yang menyedihkan buat kita semua. Itu iya, untuk kita bertatap muka atau silaturahim. Tetapi nilai positifnya sangat banyak. Dengan tidak kita sengaja, kita beradaptasi dengan teknologi informasi. Ya tidak, saya bertemu dengan Mas Arwin sekarang ini dengan cara seperti ini. Sepertinya kenal dekat sekali. Kecuali Pak Syariati, orang saya sering ketemu, sahabat karib saya. Tapi kita sepertinya akrab sekali. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Teknologi informasi yang sedang berkembang pesat saat ini menjadi salah satu sarana atau media yang kita gunakan untuk melakukan inovasi pembelajaran yang ada di SMK atau pendidikan vokasi yang lain. Contohnya, kalau kita melakukan praktek secara langsung, ya, terkait dengan BIM tadi, digital konstruksi, misalnya melakukan survei lapangan menggunakan alat laser scanner, itu tidak mungkin gitu ya. Karena kondisi, satu alat juga tidak punya. Kerjasama masih belum memungkinkan. Kita bertahap, bisa dengan modul daringnya, dengan video-video, bagaimana tahapan pelaksanaan menggunakan alat laser scanner. Dari alat laser scannernya, kemudian bagian-bagiannya dibuat detail, ya, sehingga dengan kita melihat video itu seperti kita ada di dalam video itu sendiri, di dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Memang ini butuh teknologi. Adaptasi teknologi yang digunakan, yang dibuat oleh para pendidik, para dosen. Maka dosen ini tidak boleh ketinggalan, ya, dengan teknologi ini gitu ya. Menyiapkan modul-modul tadi itu terkait dengan tadi kompetensi yang dibutuhkan saat ini yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan SMK, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang dirasakan oleh siswa-siswa tadi, bahwa dalam kurikulum ini sudah adaptif dengan kebutuhan teknologi saat ini. Caranya bagaimana? Ketemu langsung tidak mungkin, praktek di lapangan juga tidak memungkinkan karena kita mengkhawatirkan kondisi pandemi ini, begitu ya. Kita siapkan bertahap. Nah, one day kalau kondisi ini sudah membaik, melalui advisory board tadi, kerjasama dengan adanya industri terlibat di dalam pengembangan program studinya, kita lakukan kerjasama magang di industri, ya, sesuai dengan kurikulum yang kita bangun, yang dimana sudah dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan industri. Atau dalam bentuk, kalau di SMK itu apa? Tugas akhirnya itu bentuknya apa? Saya nggak tahu, kalau di Politeknik kan ada praktek kerja lapangan, magang, ada lagi final project dalam bentuk tugas akhir atau skripsi. Nah, kalau mereka itu apa? Nah, mungkin itu juga bisa dengan bimbingan. Kayak kami, kayak bimbingan saya sendiri, final project itu semua tugas akhir itu bersama dengan industri sebagai co-pembimbingnya. Dan kami menyebut tugas akhir kami itu adalah solusi bagi industri. Nah, ini industri senang. Ada bagian-bagian kecil dari permasalahan industri, itu kita bawa, kita angkat di dalam penelitian, kita angkat di dalam pembelajaran dan lain-lain. Nah, ini contoh yang paling mudah wujud nyata yang bisa lakukan supaya adik-adik bisa merasakan inovasi dari perkembangan teknologi saat ini itu apa gitu ya. Tetap tadi harus ada pembicaraan bersama dengan advisory board-nya, dirubah kurikulumnya, dan kemudian pada saat pelaksanaan pembelajarannya tadi itu bertahap. Nah, ini kondisinya masih seperti ini, ya, kondisi seperti ini ya tadi. Bisa dengan prototipe melalui modul daring dan lain-lain, ya. Nah, karena tidak ada cara lain kondisi saat ini, ya. Dengan segala kekurangan itu harus kita terima sampai kemudian nanti bertahap kondisi memungkinkan kita bisa terjun langsung di lapangan, ya. Terjun langsung di lapangan tentunya dengan kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak karena kita sudah kawin kan. Saya kira itu. Oke, terima kasih.
kepada Bu Nunung yang telah menjawab pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana COVID-19 saat ini juga menjadi Iya, suatu ada dampak inovasi positif. kita. Iya, ini jadi ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Ya, Mungkin karena waktunya terbatas, saya akan coba bacakan satu lagi. Assalamualaikum Ibu Nunung, saya Tamrin, Berusun dari SMK Siwa 5, ya, Yosep Langgur, Maluku Tenggara. ya. Bagaimanakah mempersiapkan peserta didik SMK dalam mengaplikasikan BIM dalam meningkatkan kompetensi tamatan agar dapat bersaing di industri? Terima kasih. 1 menit waktunya Bu Nunung. Ya. Satu, kurikulum harus berubah. Ya. Dua, tidak mungkin dari industri transfer knowledge langsung ke mahasiswa karena jumlahnya pasti banyak. Dosen meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitasnya, capacity development lah ya gitu ya, dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya atau meningkatkan kompetensinya bisa dengan sertifikasi ya terkait dengan digital konstruksi. Bisa bekerja sama dengan industri ya, kemudian kita minta diberikan pelatihan dan kemudian kita transfer knowledge. Ya. Nah, kemudian kerangka kurikulum yang dibangun untuk anak SMK sesuai dengan level mereka. Ya. Di dalam membuat modul ajarnya, ya, terus kemudian apa itu media pembelajarannya itu disesuaikan dengan level mereka anak SMK. Ya. Saya kira itu nggak bisa cara lain. Jadi dari dosennya dulu, dari apa gurunya dulu, dari pendidiknya dulu. Ya, pendidiknya dulu meningkatkan kompetensi, bisa melalui sertifikasi, bisa melalui pelatihan saja, ya, dengan menggandeng industri, ya terkait dengan perkembangan digital konstruksi saat ini, kemudian kita transfer knowledge, petakan mata kuliah tersebut atau mata pelajaran tersebut sesuai dengan jenjang kualifikasinya, sehingga apa itu mudah dideliver kepada siswanya. Ya, baik itu bentuknya praktek atau video atau apa itu silakan saja. Banyak media yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu semua. Itu tahapannya. Tingkatkan kompetensi Bapak dan Ibu dulu sebagai dosen yang itu punya tugas mentransfer knowledge kepada siswanya. Saya kira itu. Oke, baik Ibu. Memang terkadang ada gap kurikulum ya sama kebutuhan industri Ya. dan juga tidak selaras nih dari kebutuhan industri dengan kurikulum yang telah dibuat oleh Ya. Bapak Ibu sekalian dan juga Karena sering-sekali sekolah atau perguruan tinggi itu overconfidence, merasa betul. bahwa pendanaan. Kami sudah melakukan gap analysis kemarin dengan pendanaan mitra studi, kami sudah mendapatkan kesenjangannya itu bukan 50%, 90% sudah. Jadi kalau ilmu yang biasa-biasa itu tidak dinilai, tapi semua ini sekarang ke digital konstruksi semua dan kami belum melakukan. Jadi goodbye. Ya, kalau kita tidak mau berbuat sesuatu. Yang jelas sekarang lakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri. Kalau itu tidak kita lakukan, selamat tinggal. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Bu Nunung karena sesinya sudah berakhir. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Nunung telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan karena waktunya sudah hampir di ujung, saya ingin merangkum apa yang ingin disampaikan oleh para narasumber hebat kita pada hari ini. Jadi yang pertama tadi kita sudah menyampaikan materi mengenai BIM for Future Construction yang dibawakan oleh Pak Romi Ramadan. Jadi bagaimana manfaat BIM, kemudian implementasi BIM di lapangan seperti apa. Kemudian di materi kedua didetailkan kembali oleh teman-teman kita juga yang ada di BIM Wika saat ini. Ada Mas Nana dan juga Mas Rehan yang telah membawakan materi dari SMK keliling dunia. Dan yang terakhir sudah disampaikan juga mengenai kesiapan pendidikan vokasi SMK menghadapi perkembangan teknologi digital konstruksi. Dan tadi juga sudah dijelaskan secara detail sekali oleh Ibu Nunung. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kepada para narasumber yang telah berbagi knowledge sharing pada hari ini. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan untuk para peserta yang pertanyaannya belum bisa dijawab untuk diskusi hari ini, bisa diklik link informasi tadi yang telah disampaikan oleh tim panitia, bit.ly, info webinar, konstruksi Wika, dan bisa di-scan barcode saja jika ingin pertanyaannya ditindaklanjuti. Dan jangan kemana-mana, tentunya setelah acara materi hari ini, nanti akan ada door prize untuk 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh panitia. Dan juga akan ada pelatihan BIM eksklusif untuk 20 orang. Wah, ini menarik nih. Jadi akan ada hadiah sekitar 20 orang untuk bisa pelatihan BIM eksklusif di Wika. Dan nanti akan dijelaskan lebih detail setelah sesi materi pada hari ini.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah hadir hari ini dan telah memberikan materinya dengan sangat baik tentunya. Oke, saya BHK Al-Faki selaku moderator hari ini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Devi selaku MC. Terima kasih Mas Bayi Haki yang telah memandu materi kita pada siang hari ini. Dan untuk acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan informasi tentang BIM e-learning yang akan disampaikan oleh Bapak Raju Firman Supriyadi. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Saryadi, saya izin mengajar, boleh? Monggo Bu Nunung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas sesi sharingnya yang luar biasa. Izin nggih, izin live. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih Bu Nunung, salam sehat selalu. Oke, mungkin bisa saya yang tampilkan atau dari sana yang tampilkan ya, Mas Adit atau Mas Wahyu ya? Dari Bapak aja Pak yang menampilkan. Oke, saya izin share ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Apa kabar nih? Pastinya masih luar biasa ya. Saya lihat tadi komentarnya banyak sekali nih, apresiasinya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Kita udah dengar nih materi dari Pak Romi, dari Mas Nanda dan Mas Raihan, dan terakhir dari Bu Nunung tadi terkait BIM itu sendiri. Jadi teman-teman Bapak Ibu, mungkin apa sih yang harus kita lanjutkan setelah ini gitu ya? Oh, suara. Oke. Setelah kita ngikutin seminar ini mau apa lagi kita ini sekarang gitu ya. Mungkin sedikit saya perkenalkan dari Biro Knowledge Management ya. Kita punya e-learning di Wika ini sendiri. Jadi kita punya program unggulan salah satunya e-learning Wika yang dimulai tahun 2020 sampai sekarang dan sudah diikuti 1.100 partisipan dari 90 institut di 23 provinsi. Jadi e-learning kita ini sudah ada 32 modul yang kita develop dari project case ya. Jadi nggak cuman latihan aja, tapi teman-teman yang ikut pelatihan ini tuh dari benar-benar project yang dikerjakan sama Wika. Oke, next. Oke. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, modul-modul kita ini terbuat dari project-project yang udah dibuat sama teman-teman semua. Setelah kita lakukan feedback ke peserta ya, kepuasannya 3,47 dari skala 4 ya. Jadi lumayan nih. Jadi sebenarnya kita memberikan ini gratis ke teman-teman. Jadi mungkin nanti di akhir akan dijelaskan sama Mas Wahyu ya, gimana caranya teman-teman bisa ikut e-learning kita. Terus gimana sih caranya biar kita bisa gabung ke e-learningnya Wika gitu ya. Biasanya kita nanti akan share ya untuk jadwalnya kapan akan ada pelatihan gitu ya. Jadi teman-teman cukup registrasi, terus habis itu install softwarenya. Di form registrasi teman-teman nanti akan diminta dites benchmark untuk perangkat komputernya apakah memadai atau tidak. Jika misalnya tidak memadai ya mohon maaf, jadi Bapak Ibu nggak bisa ikut pelatihan. Terus setelah itu nanti Bapak Ibu akan diberikan materi. Di situ Bapak Ibu akan self learning, jadi belajar melihat video. Dan di akhirnya nanti ada tes dan assessment. Jadi kurang lebih misalnya contoh misalnya workshop terkait bangunan gedung gitu ya, kita pakai software Allplan, paling enggak itu butuh waktu sekitar 3 hari. Jadi setiap hari nanti Bapak Ibu teman-teman akan ada tes di sana
Jadi harus memenuhi tes itu, lulus baru bisa masuk ke tahap 2. Oke. Jadi kalau misalnya kita, ini ada namanya learning journey ya. Jadi di kita ini kita terapkan learning journey. Jadi teman-teman nanti belajar di sana nanti kita buatkan grup WhatsApp. Jadi sesi tanya jawabnya tuh nggak tunggu-tungguan lama gitu ya. Kita ada mentor yang akan menjawab nanti. Terus habis itu di akhirnya nanti teman-teman mendapatkan sertifikat dan modul ya. Next, ini untuk persebaran peserta e-learning kita sampai dengan saat ini 1.100, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, jadi sudah tersebar di 23 provinsi dengan 32 modul ya. Jadi di e-learning kita ini ada 3 tahapan. Jadi ada basic, advance, sama certified trainer. Jadi untuk teman-teman untuk di awal proses belajarnya nanti akan masuk ke basic. Untuk advance lesson ini sebenarnya ada persyaratan khusus sehingga nanti teman-teman bisa ikut. Tapi untuk basic learning ini teman-teman bisa ikut secara free. Ini prototype e-learning kita ya. Saat ini kita masih develop biar semakin mudah diakses sama teman-teman semua, tapi saat ini kita masih menggunakan Google Classroom. Ya mudah-mudahan kita akan develop lebih cepat sehingga luas lebih luas lagi menjangkau teman-teman semua di sana. Ini contoh dari trainer-trainer kita ya. Jadi Mas Adi, ada Mas Rizky, ada Mas Brian. Teman-teman ini adalah BIM engineer yang ada di Wika yang udah spesialis lah mengerjakan project-projectnya Wika menggunakan BIM. Terus apa aja sih modul yang ada di sana gitu ya? Kita ada Allplan, ada Archicad, ada Bocad. Jadi di BIM kita sendiri di Wika ini kita nggak fokus sama 1 atau 2 vendor saja. Jadi kita luas penggunaan software BIM-nya ya. Dari modeling sama analisis 4D, 5D kita luas penggunaan softwarenya. Kenapa? Karena owner itu sendiri kadang meminta software yang kadang kita nggak punya gitu. Makanya dari itu setelah berjalannya waktu, akhirnya kita putuskan untuk kita open BIM. Jadi kita mempelajari banyak software di sini. Sebenarnya manfaatnya bisa kita share juga ke teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman. Sebenarnya manfaatkanlah apa yang kita berikan fasilitas ini gitu ya. Sebenarnya di sini juga kita memberikan pembelajaran, dan akhirnya kita jadi ikut belajar lagi gitu. Buat teman-teman semua nanti akan disampaikan sama Mas Wahyu, misalnya ada tanya jawab, dan terakhir di sesi diskusi ini nanti ada 20 kurang lebih 20 free untuk teman-teman ikut pelatihan di BIM. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata dari saya Raju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raju yang sudah menyampaikan terkait BIM e-learning. Baik, selanjutnya dari saya akan meneruskan terkait bagaimana teman-teman dari ataupun Bapak Ibu guru SMK atau Bapak Ibu dosen yang ingin mengikuti pelatihan BIM e-learning. Kita menginfokan untuk pendaftaran BIM e-learning itu melalui media sosial kita di Instagram di @bimwika. Kemudian nanti juga dari kemitraan kita dengan Mitra Studi. Kemudian di sana ketika ada informasi untuk pendaftarannya, Bapak Ibu dan atau rekan-rekan akademisi bisa mendaftar di pelatihan tersebut. Kemudian di hari ini, khusus hari ini, untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara dari tadi pagi sampai saat ini, kita memberikan 20 tiket training BIM eksklusif, di mana training yang akan diberikan ini ada nilai lebihnya ya, selain kalau yang biasanya didapat